Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga sampai hari ini masih bisa menikmati apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tidak lupa pula salawat bertangkaikan dengan salam. Mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan kegigihan beliau sampai pada saat ini kita dapat merasakan nikmatnya Islam, ihsan. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Iqbal Kusara. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 dari Fakultas Syariah IAIN Takengon. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Langkah-langkah dan karakter dalam penafsiran hermeneutika dan tafsir kontekstual. Yang pertama itu kita akan membahas tentang langkah-langkah dan karakter dalam penafsiran hermeneutika. Kita sudah tidak asing dengan kata hermeneutika, dan di sini kita akan membahas tentang karakter penafsiran hermeneutikanya. Nah, dalam karakter hermeneutika ini itu ada strukturalisme yang melihat di berbagai permasalahan sebagai sebuah sistem dalam hermeneutika ini. Itu terlihat dari teks sangat dijunjung tinggikan dalam hermeneutika ini, dan bahkan dalam penafsiran teks ini itu ditempatkan sebagai objek yang diteliti. Kemudian teks tersebut itu sebagai fakta atau untuk hal logis yang dipahami dengan cara mengobjekkan. Strukturnya itu masuk kepada simbolisasi kode simbolik, yang mana itu ditafsirkan dengan membutuhkan hal-hal yang bersifat referensi atau yang dipancarkan pada teks ini akan dikaitkan dengan persoalan sekarang yang sedang kita jalani atau di kemudian hari, itu untuk ditemukannya makna atau pesan yang terdapat dalam suatu teks. Apabila itu kita kaitkan dengan Al-Quran, maka tafsirannya itu harus kita kaitkan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang kemudian pesan dari suatu ayat yang ditafsirkan itu tidak lagi dipersoalkan di masa yang akan datang. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah langkah-langkah dan karakter penafsiran tafsir kontekstual, dan ini langkah-langkahnya dalam penafsiran ini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pertimbangan awal, dan yang pertama ini atau pertimbangan awal ini itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama dunia teks, yang kedua dunia pembaca, yang ketiga bahasa dan makna. Nah, yang kedua itu adalah memulai tugas penafsiran itu harus memastikan akurasi dan realitas teks. Sedangkan yang ketiga itu adalah mengidentifikasikan makna teks, dan mengidentifikasikan makna teks ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu harus melihat makna linguistik atau dasar dari elemen-elemen utama dari teks tersebut. Nah, yang ini juga menjadi terbagi 2. Yang pertama kita harus melihat konteks sastranya, karena ini berhubungan dengan linguistik. Yang kedua juga harus melihat rekonstruksi konteks makro atau melihat analisis linguistiknya, lalu melihat jenis-jenis teksnya, lalu setelah itu melihat teks-teks paralelnya, dan selanjutnya melihat waktu dan tempat yang dituju, itu spesifik atau tidaknya, itu harus kita lihat pada rekonstruksi konteks ini. Nah, yang keempat itu kita harus melihat atau kita harus mengaitkan penafsiran teks dengan konteks saat ini. Dan ini pada yang keempat ini itu juga terbagi menjadi
pertama, kita harus memahami konteks penghubungnya. Yang kedua, kita harus menafsirkan melalui generasi selanjutnya secara berturut-turut. Setelah itu, analisis konteks modern lalu dibandingkan dengan satu konteks dan konteks kedua, atau pada masa sebelumnya dengan masa selanjutnya, seperti itu. Mengadopsi penafsiran yang relevan. Lalu yang terakhir, mengecek kelayakan penafsirannya seperti apa. Mungkin hanya itu langkah-langkah dan karakter dalam penafsiran hermeneutika dan penafsiran kontekstual. Banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.